our God every time. Kami adalah keluarga besar gereja yang berdedikasi untuk melakukan perintisan gereja, menjangkau generasi berikutnya di kampus, dan memberitakan Injil ke setiap bangsa. Mari bersama-sama kita memuliakan Allah serta menjangkau banyak bangsa dan kampus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selamat hari Minggu Jemaat Every Nation Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Senang berjumpa Anda semua di dalam ibadah live streaming YouTube hari ini. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah Every Nation Jakarta. Kita terus berdoa dan berharap semoga pandemi COVID ini segera berlalu dan kerinduan kita untuk bisa beribadah secara onsite di tempat ini. Ada dua pengumuman sebelum kita melakukan ibadah hari ini. Yang pertama adalah kami mengundang untuk Bapak Ibu mengikuti seminar mengenai mental health dengan tema self-care. Cara praktis untuk memelihara kesehatan mental kita. Pembicaranya adalah konselor profesional dan juga Pastor Every Nation, Pastor Dr. Tito Almadin. Info lebih jelas dari website Every Nation Jakarta. Catat tanggalnya dan link Zoom-nya. Dan yang kedua adalah Family Ministry kembali mengadakan Parents Equipping. Dalam sesi ini kita akan belajar bagaimana menghadapi anak remaja yang sedang bergejolak. Dan kita akan banyak belajar di acara seminar ini. Dan diadakan secara online. Sekali lagi untuk informasi lebih lanjut di website Every Nation Jakarta, catat tanggal dan link Zoom-nya. Sebelum kita menyembah Tuhan dan memuji Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Nya, mari kita memuliakan Tuhan dengan persembahan dan persepuluhan kita. Persembahan ini bisa dilakukan secara online melalui rekening dan QR Code yang terlampir di layar. Firman Tuhan hari ini adalah 1 Tawarik 29 ayat 14 mengatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Daud melakukan persembahan ini secara pribadi, tapi dia memberikan ini sebagai impartasi kepada seluruh bangsanya untuk dilakukan secara massal. Dan biarlah hari ini kita memberikan persembahan dari hati yang paling dalam untuk kita melakukannya dengan taat kepada Tuhan. Dan ini akan mengimpartasi kepada komunitas kita, kepada keluarga kita dan kepada jemaat. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari Minggu ini yang Tuhan berikan. Biarlah hari yang penuh dengan berkat ini kami bisa memberi dengan mindset bahwa kami melakukannya karena kami taat kepada Engkau. Dan ini akan mempengaruhi seluruh keluarga kami untuk kami bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami memberkati jemaat hari ini untuk melakukan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih untuk kesetiaan jemaat yang sudah memberi melalui online, melalui rekening dan QR Code. Dan kita akan memberikan pujian dan penyembahan hari ini. Karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita memuji Tuhan. Selamat beribadah. Salibmu bebaskanku.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. I spoke a word, you were singing over me. You've been so good. You have been so, so good. So, so good. So, so good. For I spoke a word. You breathe your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, He chases me down, fights the line, but leave the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Reckless love of God. When I was your own, still your love followed me. You have been so good. You have been so, so good to me. When I feel no worth, When I felt no one, you paid you all paid it for all. me. You paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, He chases me down, fights the line, but leave the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow, No shadow you won't light you up. won't light up, You won't light up. coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow.
Sebab demikianlah firman Tuhan, tetapi dalam semua tantangan hidup yang engkau alami, engkau lebih daripada orang yang menang oleh Aku Tuhan Allahmu yang sangat mengasihimu. Sebab baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, tidak akan dapat memisahkanmu dari kasih-Ku yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang penuh dengan berkat Tuhan ini. Kami berdoa agar Tuhan membuat kami dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu bagi kami. Dan Tuhan, Engkau yang membuat kami dapat mengenal serta mengalami kasih-Mu tersebut di dalam setiap area kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Jemaat Every Nation Jakarta dan saudara-saudaraku sekalian yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Pada minggu ini dan beberapa minggu ke depan, 4 minggu ke depan, firman Tuhan akan berbicara kepada kita mengenai mental health, saudaraku. Karena kesehatan mental adalah sesuatu yang juga harus kita jaga. Seperti halnya kita menjaga kesehatan jasmani kita. Di dalam firman Tuhan di 3 Yohanes 1 ayat 2, Yohanes mengatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu, mentalmu, baik-baik saja. Kesehatan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya bukan hanya kesehatan jasmani, kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Tuhan mau saudara sehat secara jasmani, tetapi Tuhan juga mau saudara sehat secara mental. Dan untuk minggu ini, topik khotbahnya adalah overcoming depression, mengatasi depresi. Bagaimana Tuhan menolong kita mengatasi depresi. Depresi yang bisa terjadi kepada siapa saja, kepada setiap kita juga. Dan tidak ada orang yang betul-betul bisa kebal dari depresi. Termasuk Musa di Alkitab, tokoh yang luar biasa di dalam perjanjian lama. Musa membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, kemudian berjalan di padang gurun, melewati padang gurun selama 40 tahun. Tetapi saudaraku juga tahu bahwa bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa ini bukan bangsa yang mudah untuk dipimpin, bangsa yang sering menggerutu, bangsa yang mudah sekali memberontak. Dan pada satu waktu bangsa ini datang kepada orang-orang Israel ini datang kepada Musa minta daging di padang gurun. Saudara, pusing kan Musa diminta daging di padang gurun. Bagaimana cara menyediakannya? Dan di dalam keadaan yang seperti itu, yang frustrasi seperti itu, Musa berdoa kepada Tuhan. Musa menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan di dalam Bilangan 11 ayat 14 dan 15. Musa mengatakan begini kepada Tuhan, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Sedemikian depresi keadaan Musa pada waktu itu sehingga dia minta Tuhan mencabut nyawanya. Dia minta Tuhan, kata-katanya, membunuh dia saja. Nah saudaraku, WHO mendefinisikan depresi sebagai gangguan serius pada suasana hati atau mood, yang ditandai dengan munculnya gejala penurunan suasana hati atau mood tersebut. Pada dasarnya suasana hati ini terbagi menjadi dua, yakni suasana hati yang baik, kita katakan good mood, atau suasana hati yang buruk, bad mood. Nah, depresi terjadi ketika kita mengalami bad mood atau perasaan sedih yang sedemikian sehingga mengubah cara kita menjalani hari-hari kita
atau mengubah rutinitas kita. Misalnya, kita yang tadinya ceria dan banyak bicara tiba-tiba jadi pendiam. Kita yang tadinya biasa dan suka dengan olahraga outdoor begitu ya, tiba-tiba kita jadi mengurung diri di kamar. Nah, secara umum gejala-gejala depresi, saudaraku, perasaan sedih yang tidak kunjung hilang, perasaan hilang harapan, perasaan tidak berharga, merasa tidak berharga, kecemasan yang berlebihan, kehilangan minat pada hal-hal yang dulu kita sukai, gangguan nafsu makan, entah tidak mau makan atau malah makan terus-menerus, gangguan tidur, tidak bisa konsentrasi, tidak ada energi, bahkan pikiran untuk bunuh diri. Nah, mari kita melihat firman Tuhan pada hari ini, pada saat ini dari 1 Raja-Raja 19. Dan kita akan melihat bagaimana Nabi yang luar biasa saudaraku, mengalami depresi di dalam hidupnya. Dan yang lebih penting tentu saja, bagaimana Tuhan menolong Elia mengatasi depresinya tersebut. Latar belakang ceritanya saudaraku, Elia ini adalah nabi yang luar biasa di kerajaan Israel. Kalau saudara tahu pada waktu itu Israel terbagi dua, di utara kerajaan Israel, di bawah, di bagian selatan namanya kerajaan Yehuda. Dan Elia ini menjadi nabi di kerajaan Israel yang pada waktu itu diperintah oleh Ahab dan Izebel. Dan Ahab serta Izebel ini yang memerintah kerajaan Israel pada waktu itu memenuhi seluruh negeri Israel dengan berhala Baal. Dan Elia mendatangi Raja Ahab. Dengan penuh keberanian dia mendatangi Raja Ahab dan mengatakan kepada Ahab, karena kefasikanmu, karena begitu banyak berhala di dalam kerajaan ini, maka tidak akan ada hujan di tanah Israel. Kemudian setelah kejadian itu, Elia juga menantang 450 Nabi Baal untuk membangun mesbah di Gunung Karmel, meletakkan korban di atasnya, dan berdoa agar Tuhan mereka mengirimkan api dari sorga untuk membakar korban dan membuktikan ketuhanannya. Dan betul kemudian para Nabi Baal membangun mesbah, meletakkan lembu mereka di atasnya. Dan mereka berdoa. Bahkan mereka memotong diri mereka sendiri dengan pisau untuk mendapatkan perhatian dewa mereka. Tetapi tidak ada jawaban. Setelah selesai dan mereka gagal, giliran Elia, saudaraku. Kemudian Elia membangun sebuah mesbah. Dia menggali parit di sekelilingnya, meletakkan korban di atas mesbah itu, serta kemudian setelah semuanya siap, dia menyiram kayu korban di atas mesbah itu dengan air sampai meluap dan memenuhi parit di sekeliling mesbah tersebut dengan air. Memenuhi parit di sekeliling mesbah tersebut dengan air. Jadi dia menyiram air begitu banyak setelah korban di atas mesbah itu siap. Dan pada waktu korban petang dikatakan Elia berdoa agar Tuhan mengirim api dari sorga untuk membakar korban yang dibuatnya. Dan di hadapan semua orang, Tuhan mengirim api yang begitu dahsyat dari sorga, membakar lembu, kayu, batu-batu mesbah, bahkan semua air yang ada di parit di sekeliling mesbah tersebut. Tuhan membuktikan kuasanya, kehadirannya, jawabannya kepada Elia. Dan setelah itu Elia membunuh ke-450 Nabi Baal tersebut. Nah, setelah kejadian tersebut, Elia berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan menurunkan hujan. Dan hujan turun dengan lebatnya di tanah Israel. Setelah beberapa lama tanah tersebut mengalami kekeringan. Nah, saudaraku, dalam pikiran Elia setelah kejadian ini, peristiwa di Gunung Karmel serta hujan yang turun di tanah Israel pasti menjadi kemenangan, menjadi tanda akan kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang lengkap. Dan di dalam pikiran Elia pada waktu itu, berarti sekaranglah waktunya bagi Yahweh untuk mengambil tempatnya yang sah sebagai Tuhan Allah Israel. Tapi kenyataannya, apa yang dialami oleh Elia setelah itu? Kita lihat 1 Raja-Raja 19 mulai ayat pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia
dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ternyata semua kejadian yang luar biasa yang dibuat oleh Tuhan itu tidak membuat Izebel bertobat, tidak membuat Izebel takut. Izebel malah mengancam akan membunuh Elia. Dan terhadap hal yang tidak terduga ini, terhadap ancaman Izebel ini, kita lanjut ke ayat 3. Maka takutlah Elia. Takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, jadi Elia lari ke bawah ke selatan. Dan sesampainya dia di Beersheba, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk, dia berjalan lebih jauh lagi. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dikatakan ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, mungkin definisi yang terbaik untuk depresi di dalam kisah ini adalah hilangnya pengharapan. A loss of hope. Ketika kita mengalami situasi yang sepertinya tanpa harapan, kita bisa menjadi depresi. Ketika kita kehilangan pekerjaan dan sepertinya tidak ada harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, kita bisa menjadi depresi. Ketika kita berada dalam suatu keadaan hubungan dengan orang lain yang bermasalah dan sepertinya tidak ada harapan terjadi pemulihan dalam hubungan tersebut, kita juga bisa menjadi depresi. Kembali kepada Elia. Elia memiliki pengharapan besar bahwa seluruh Israel akan menanggapi Tuhan yang menurunkan api dari sorga dengan berbalik kepada Tuhan yang hidup. Tetapi ternyata kenyataannya tidak demikian. Bahkan Elia jadi harus lari untuk menyelamatkan hidupnya. Elia menjadi kehilangan pengharapan dan dia jatuh ke dalam depresi. Itu bahasa kita sekarang, depresi. Tapi itulah yang sesungguhnya terjadi. Dan di ayat 5, sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Nah saudaraku, ciri depresi yang dialami oleh Elia, yang dari ayat yang tadi kita baca, saudaraku, Elia takut dan melarikan diri. Elia mengisolasi diri. Dia meninggalkan bujangnya dan memisahkan dirinya dari orang lain. Dia mengisolasi diri. Kemudian Elia ingin mati. Karena dia sudah kehilangan harapan bahwa keadaan bisa atau akan jadi lebih baik. Kemudian Elia merasa sangat inferior dengan mengatakan, aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia mengalami kelesuan yang luar biasa. Dikatakan di ayat tadi dia cuma bisa berbaring dan tidur saja. Elia kehilangan nafsu makan. Sedemikian sampai dia harus dibangunkan oleh malaikat, ayo bangun, makan kamu. Itu ciri-ciri depresi yang ada di dalam kehidupan Elia. Dan yang saya pikir yang terpenting yang menjadi akarnya adalah Elia kehilangan perspektif ilahi. Itu tercermin dari perkataannya kepada Tuhan di ayat 10 kalau saudara baca. Elia mengatakan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dia kehilangan perspektif ilahi. Saudaraku, bagaimana kita menghadapi keputusasaan yang seperti ini? Such a hopelessness. Di dalam kehidupan kita, atau juga mungkin di dalam kehidupan orang lain. Kita tidak harus menghadapi depresi seorang diri atau dengan kekuatan sendiri saja. Ada Tuhan yang mau menolong saudara dan saya. Sebagaimana Tuhan datang dan menolong Elia. Cara Tuhan menolong Elia, mari kita teruskan. Cara Tuhan menolong Elia yang pertama adalah Tuhan memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani Elia. Tuhan mengutus malaikat untuk memenuhi kebutuhan fisik Elia.
Malaikat itu memberi Elia makanan dan air, dan kemudian membiarkan Elia tidur lagi. Saudaraku, saya percaya di dalam keadaan depresi saudara, Tuhan juga akan memenuhi kebutuhan jasmani saudara. Karena apa yang terjadi secara mental juga berpengaruh atau dipengaruhi oleh keadaan fisik juga. Dan sekali lagi saya mau mengatakan, sebagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan fisik Elia, Tuhan juga akan memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani saudara. Rasul Paulus berkata dengan begitu yakin di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Cara Tuhan yang menolong yang kedua, Tuhan memulihkan persekutuan ilahinya, hubungan intimnya dengan Elia. Di ayat 11 dikatakan, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Itu kata Tuhan kepada Elia. Saudaraku, keintiman Elia dengan Tuhan terganggu karena titik fokus Elia berubah. Dan Tuhan ingin memulihkan hubungan Elia dengannya dengan menyuruhnya keluar dari guanya, keluar dari guamu, keluar dari tempat persembunyianmu. Keluar, by the way, dan tidak mengurung diri merupakan cara ampuh agar kita tidak masuk, agar kita tidak jatuh, agar kita tidak jatuh ke dalam depresi. Di dalam kehidupan saya ada kejadian-kejadian yang saya tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Ada waktu-waktu di mana saya katakan kepada Tuhan, beban hidup saya terlalu berat, tanggung jawab saya terlalu berat. Tetapi di dalam keadaan yang mau membawa saya kepada depresi, saya selalu memutuskan, saya tinggal di apartemen, ada jogging track di bawah. Jadi saya selalu memutuskan untuk turun ke jogging track tersebut dan kemudian berjalan di jogging track. Saya tidak mengurung diri saya di kamar, saya tidak terus membiarkan diri saya tidur dan menjadi lemah di kamar, tetapi saya keluar, saya turun ke bawah, saya berjalan di jogging track tersebut dan kemudian saya berdoa bahasa roh, saya berbicara kepada Tuhan. Bahkan kalau mau komplain, sering juga saya komplain kepada Tuhan sambil saya berjalan. Tuhan, kenapa begini? Tuhan, Engkau harus menolong saya. Tetapi itu jadi percakapan saya dengan Tuhan. Saya keluar dari kamar saya berjalan di bawah, dan saya berbicara kepada Tuhan. Jadi, kata-kata Tuhan sekali lagi tadi adalah keluar dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Bukan hanya keluar yang perlu kita lakukan, tetapi kita perlu keluar dan berdiri di hadapan Tuhan. Keluar dan berdiri di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Elia. Nah, kita lanjut ke cerita di Elia, mengenai Elia ini. Kemudian ada angin besar yang melalui Elia. Angin besar yang kuat dikatakan. Kalau saudara terus baca ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 tersebut. Tetapi tidak ada Tuhan di sana dikatakan. Setelah itu ada gempa bumi, tapi juga tidak ada Tuhan di sana. Setelah itu ada api yang lewat, tetapi juga tidak ada Tuhan di sana. Tapi saya mau mengatakan kepada saudara, melalui angin besar yang kuat, melalui gempa bumi, melalui api yang melewati Elia, Tuhan membuat Elia fokus kembali kepada Tuhan. Dan di ayat 12, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Bahasa Inggrisnya katakan, the sound of a low whisper. Kemudian Tuhan berbicara kepada Elia dengan suara yang lembut. Saudaraku, selama kita menolak, baik secara tidak sadar atau sengaja, untuk fokus kepada Tuhan, keputusasaan akan berkuasa atas hidup kita. Dan mungkin terkadang kita menyalahkan Tuhan atas masalah kita. Terkadang kita mengabaikan Tuhan sebagai solusi. Blame God for our problems or ignoring Him as the solution. Apapun alasannya, kepercayaan kita kepada Tuhan dan hubungan intim kita dengan Tuhan harus dipulihkan, saudaraku. Karena setelah hubungan kita dikembalikan, hubungan dekat kita, intim kita kembali dipulihkan dengan Tuhan, kita akan bisa mendengar suaranya dengan jelas. Dan ini yang Tuhan lakukan. 1
Setelah Tuhan memberi makan Elia, memberi kebutuhan fisik Elia, Tuhan membuat persekutuannya, hubungannya dekat kembali dengan Elia. Sehingga Elia bisa dengar suara Tuhan dengan jelas. Karena poin yang ketiga yang Tuhan lakukan untuk menolong Elia adalah Tuhan memberi perspektif ilahinya untuk situasi itu kepada Elia. Di ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudaraku, Tuhan tidak hanya memberitahu Elia apa yang salah, tetapi Tuhan menuntun Elia melalui pertanyaan yang dia buat, yang membuat Elia menyadari perspektifnya yang salah, yang membuat dia jatuh ke dalam depresi. Bahwa perspektif yang salah, bahwa Tuhan diam aja ternyata waktu dia akan dibunuh. Bahwa ternyata dia cuma tinggal seorang diri. Itu perspektif Elia pada waktu itu yang membuat dia jadi depresi, bukan? Bahwa dia tinggal seorang diri dalam mengikuti Tuhan. Dan semua orang yang lain ini entah murtad atau mati sudah. Di ayat 18, ini perspektif yang Tuhan berikan kepada Elia. Setelah Elia dipulihkan hubungannya dan kembali bisa mendengar suara Tuhan. Ayat 18, tetapi aku akan, bahasa Indonesia katakan akan, tetapi dalam terjemahan New King James Version, kata-katanya adalah telah. Tetapi aku telah meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Bagaimana Elia tidak bisa melihat, tidak bisa menyadari kehadiran 7.000 orang yang seperti dia pada waktu itu. Kalau 1 orang, kalau 10 orang, kalau 100 orang, kalau 500 orang mungkin dia tidak bisa menyadari. Tetapi ini ternyata ada 7.000 orang dan dia tidak sadari ada 7.000 orang yang seperti dia. Yang tetap tidak menyembah Baal, yang tetap menyembah Tuhan dengan segenap hatinya. Bagaimana bisa Elia tidak menyadari ini? Karena dia kehilangan pengharapan dan menjadi depresi. Itu yang membutakan dia terhadap kenyataan ilahi. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Pada waktu kita kehilangan pengharapan, pada waktu kita menjadi depresi, itu bisa membutakan kita terhadap kenyataan ilahi. Perspektif yang bukan dari Tuhan akan membuat kita jadi tidak beriman. Dan untuk menyembuhkan depresi di dalam kehidupan setiap orang, termasuk saudara dan saya, juga untuk Elia, untuk menyembuhkan depresi, Tuhan selalu memberi perspektif ilahinya kepada kita untuk kita terima. Kita perlu dengar, kita perlu dapatkan perspektif ilahi Tuhan di dalam situasi yang sedang kita alami tersebut. Di ayat 15, firman Tuhan kepadanya, kemudian di ayat 15 firman Tuhan kepadanya, kita lanjutkan saudaraku. Pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Setelah Tuhan mengembalikan perspektif ilahinya kepada Elia dengan mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau, engkau tidak seorang diri, engkau tidak akan bisa dibunuh kok. Karena aku menjaga engkau, aku melindungi engkau. Dan ada 7.000 orang yang masih ada seperti engkau. Setelah perspektif itu dikembalikan oleh Tuhan kepada Elia, kemudian Tuhan memberi perintah di ayat 15 ini tadi, saudaraku. Yang saya mau mengatakan, selalu ada panggilan Tuhan, selalu ada tujuan ilahi Tuhan bagi kita. Dan panggilannya serta tujuannya tidak berubah dengan apa keadaan kita. Panggilannya dan tujuannya tidak berubah dengan masalah atau tantangan yang sedang kita hadapi. Dan Elia, setelah Tuhan mengatakan ini untuk dia pergi, kembali ke jalanmu. Saudara perhatikan ya, kata-katanya begini, pergi kembalilah ke jalanmu. Ke jalanmu, ke tempat yang tadinya kamu lari dari situ. Pergi balik lagi ke situ. Pergi hadapi itu. Aku punya panggilan, aku punya tujuan bagi engkau. Itu kira-kira. Setelah ada panggilan Tuhan, setelah Elia mendapatkan panggilan dan tujuan ilahi Tuhan baginya,
Elia mendapatkan kembali perspektif ilahi di dalam hidupnya. Elia kembali ke jalan yang tadinya dia lari daripadanya. Dan dia mentaati Tuhan untuk melakukan panggilan dan tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Itu yang dilakukan oleh Elia setelah dia dapatkan perspektif ilahi tersebut. Saudaraku, setelah kepercayaan kepada Tuhan dipulihkan bagi kita semua. Jadi yang pertama, Tuhan memberi kita kebutuhan fisik. Yang kedua, Tuhan memulihkan hubungan kita dengannya. Yang ketiga, Tuhan memberikan perspektif ilahinya kepada kita. Setelah kepercayaan kepada Tuhan dipulihkan, inilah saatnya untuk kita menghadapi kenyataan hidup dengan segala tantangannya. Serta menanggapi penebusan Tuhan yang sudah dia lakukan kepada kita. Dengan ketaatan kepada panggilan dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Kita lanjutkan ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ayat ini mau mengatakan, dan setelah Elia pergi, Elia mendapatkan Elisa untuk dimuridkan. Saudaraku, waktu kelesuan dihancurkan, kasih dan kepercayaan kepada Tuhan dipulihkan, hidup menjadi berbuah. Amin. Sekali lagi ya, waktu kelesuan dihancurkan, kasih dan kepercayaan kepada Tuhan dipulihkan, hidup menjadi berbuah. Dan kemudian endingnya, Elia dengan sukacita mentaati Tuhan, dan akhirnya dibawa ke sorga dengan kereta yang berapi. Kita tahu ceritanya, saudaraku. Kemenangan dan keberbuahan yang Elia alami setelah depresinya itu, kemenangan dan keberbuahan yang sama ini juga menjadi milik kita, menjadi milik saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. It is a divine hope. Ini adalah pengharapan ilahi. Pengharapan yang kita dapat dari Tuhan. Pengharapan yang dari Tuhan berakar pada karakter Tuhan. Kepada kesetiaannya, kepada kasihnya. Dan diberdayakan oleh Roh Kudus. Oleh kuasanya, oleh kekuatannya. Yang akan menghancurkan setiap depresi. Dan menggantikannya dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan bagi kita. Amin, saudaraku. It's a divine hope. Dan yang kedua, it's a living hope. Itu yang kita miliki. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh dengan pengharapan. Bahasa Inggrisnya katakan, to a living hope. Pengharapan yang hidup. Hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan yang hidup. Itu yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Ini adalah pengharapan yang hidup, yang tidak pernah mengecewakan. Karena Kristus telah bangkit dari kematian. Dan mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati dan kehidupan kita. Saudaraku, pengharapan yang ilahi dan hidup tersedia bagi kita dan siap bekerja di dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak kita untuk mari kita fokus kepada Tuhan Yesus. Apapun juga persoalan, apapun juga beban, apapun juga keadaan saudara. Mari kita fokus kepada Tuhan Yesus dan kepada pengharapan di dalam Dia. Dan kita akan mendapatkan kedamaian yang berasal dari kepercayaan
akan masa depan kita di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Mari keluar, berdiri di hadapan Tuhan, berbicara kepada Tuhan, nyatakan isi hatimu kepada Tuhan, tetapi juga dengar apa yang Tuhan katakan kepadamu. Mari buka firman Tuhan, buka Alkitabmu, dan dapatkan firman Tuhan untukmu di dalam situasi yang sedang engkau hadapi. Bersekutu dengannya, menjalani hidup dan menghadapi tantangan hidup. Tidak sendirian, tetapi bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan kami dari depresi yang kami alami. Engkaulah Tuhan yang menjaga kami sehingga kami tidak jatuh ke dalam depresi. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Engkau mati di kayu salib, Engkau dikuburkan, Engkau bangkit dari kematian untuk memberikan kehidupan yang penuh pengharapan kepada kami. Jika ada dari saudara yang belum pernah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus, mari datang kepada Tuhan. Mari sampaikan keadaanmu kepada Tuhan. Dan minta Tuhan datang ke dalam hidupmu. Minta Tuhan menyelamatkan hidupmu. Minta Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu. Saya mau berdoa untuk saudara yang mau menerima Yesus di dalam hidup saudara. Ya, atau yang mau kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdosa, Tuhan aku lemah. Mari saudara berdoa bersama-sama dengan saya. Katakan ini, Tuhan aku berdosa, Tuhan aku lemah. Aku tidak berdaya, aku depresi, aku sedih, perasaan hatiku begitu galau, begitu sedih. Aku datang kepadamu Tuhan. Aku bertobat dari dosa dan kesalahanku. Aku mengakui inilah aku Tuhan. Dan aku minta Tuhan, jadilah Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Jadilah Tuhan dan penebus hidupku. Jadilah Tuhan dan penolong hidupku yang membuat aku keluar dari depresi hidupku. Aku menyerahkan hidupku kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan aku minta Engkau masuk dan tinggal di dalam hidupku menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap orang yang berdoa seperti ini. Engkau masuk dalam hidup mereka, Engkau memenuhi hidup mereka. Engkau mendatangi mereka dengan damai sejahtera-Mu, dengan ketenangan yang daripadamu, dengan sukacita yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, mari kita semua berdoa mengatakan kepada Tuhan, kami menyerahkan kesedihan kami menyerahkan suasana hati kami yang tidak enak ini kepadamu Tuhan. Dan kami minta kekuatan yang daripadamu. Kami meminta kegairahan hidup yang daripadamu. Kami minta Engkau menyembuhkan dan memulihkan hati kami. Kami datang kepadamu, sumber hidup kami, untuk mendapatkan kehidupan yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, aku berdoa Engkau membuat mata hati kami menjadi terang. Sehingga kami bisa melihat pengharapan ilahi yang terkandung di dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi kami. Betapa hebat kuasa-Mu bagi kami yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Engkau kerjakan di dalam Kristus. Dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dan mendudukkannya di sebelah kanan-Mu di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Engkau menyembuhkan kami dari depresi. Engkau membebaskan kami dari depresi. Engkau mengeluarkan kami dari keadaan depresi kami. Aku berdoa ada kesegaran yang dari Tuhan yang datang kepada kami pada saat ini. Ada kehidupan yang dari Tuhan. Ada pengharapan yang baru yang dari Tuhan memenuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk kehidupan yang penuh dengan pengharapan ilahi. Pengharapan yang hidup. Yang akan kami nikmati. Dan kami alami manifestasinya. Hari demi hari di depan.
Masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan ada di hari depan kami. Dan Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Bagi saudara yang mengalami depresi yang berat, saya ingin mengatakan kepada saudara juga, Tuhan memakai psikiater, Tuhan juga memakai konselor profesional Kristen untuk membantu saudara. Jadi, jika saudara mengalami depresi yang sudah lama atau depresi yang berat, tidak apa-apa saudara. Malah saya mau mendorong saudara untuk saudara pergi ke psikiater Kristen, pergi ke konselor profesional Kristen. Dan Tuhan akan memakai orang-orang tersebut juga untuk membantu dan menolong saudara. Bagi saudara yang tidak tahu saudara harus pergi kemana, saudara bisa menghubungi kami. Ada psikiater Kristen yang kami bekerja sama. Ada konselor profesional Kristen yang baik yang bisa kami berikan kepada saudara. Jangan berputus asa, fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan pengharapan ilahinya dan pengharapan hidupnya kepada saudara. Saya percaya hari-hari di depan akan menjadi hari-hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Hari-hari yang seperti hari yang penuh dengan warna bagi saudara. Penuh dengan kehidupan, penuh dengan kegairahan dari Tuhan buat saudara. Mari saudaraku kita menerima berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, kuasa, penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara. Diberkatilah saudara, diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah apapun yang saudara lakukan di dalam minggu ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan memenuhi minggu ini dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kesegaran yang daripadanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita jadi berkat bagi orang lain juga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.